Ferry menjelaskan redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan undang-undang terkait perubahan harga rupiah. Nantinya setelah dasar hukum tersebut terbit, proses penerapan mata uang baru dan lama akan berjalan paralel selama 5 hingga 6 tahun. Halo, selamat pagi Wiki dan juga selamat pagi pemirsa, apa kabarnya? Semoga di hari yang Kamis menuju weekend ini ya Wiki ya. Betul sekali. Portofolio pemirsa tetap hijau-hijau seperti baju kita berdua nih. Betul ya, mudah-mudahan bajunya portofolio Anda di hari ini semua hijau-hijau semua ya. Yang jelas kita berdua menjumpai Anda selama 60 menit ke depan hadir dengan sejumlah informasi menarik seputar ekonomi dan pasar modal. Ya, Anda juga bisa menyaksikan kami live streaming di iDictional.com. Saya Vina Munawar. Dan saya Wiki Adrian, inilah Market Buzz. Ya, kita ke isu viral yang pertama. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah tidak akan mempengaruhi harga barang maupun nilai real mata uang. Dan Peri mengungkapkan perbedaan antara redenominasi dengan centering dan dalam sejarah pernah dilakukan untuk memotong nilai real uang serta menurunkan daya beli masyarakat. Ya, Peri menjelaskan redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan undang-undang terkait perubahan harga rupiah. Nantinya setelah dasar hukum tersebut terbit, proses penerapan mata uang baru dan lama akan berjalan paralel selama 5 hingga 6 tahun. Meski kerangka teknisnya sudah disiapkan, Peri menegaskan BI belum menjadikan redenominasi sebagai prioritas kebijakan untuk dilakukan saat ini. Ya, oke. Beberapa dari masyarakat melihat bahwa ini menjadi sebuah kebijakan yang memang harus segera diterapkan, tapi beberapa melihat ini belum kemudian harus urgent segera diterapkan begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram iDictional mengomentari berita yang satu ini. Pemirsa, yang pertama adalah komentar yang datangnya dari Suparno Entani 53, agar tak terjadi pembulatan ke atas, cetak juga uang logam Rp0,5 dan Rp0,25. Contoh nasi pecel seporsi Rp13.500 supaya tetap di harga Rp13,5. Kan ada pecahan Rp0,5. Jangan jadi alasan tidak ada kembalian uang kecil katanya. Nah, ini kata-kata masyarakat ya, jangan takutnya dinaikkan harganya mungkin ya. Betul, redenominasi rupiah kemudian disertai dengan penggunaan dari metode pembayaran kris begitu ya. Ini kayaknya akan membantu juga transaksinya menjadi lebih nyaman dari point of view masyarakat sendiri. Baik, berikutnya. Ada komentar dari @mojito696969. Siap-siap mau cetak uang kah? OTW hiperinflasi kayak Turki dan Argentina. Hyperinflasi ya. Mudah-mudahan tidak. Berikutnya komentar yang disampaikan oleh Fernando.h_1 biar kelihatan menguat padahal aslinya sama aja dan bikin ribet, bikin inflasi tinggi. Harga barang di supermarket dari 3.300 digenapin semua jadi 4.000 karena redenominasi. Ya, kalau memang ternyata penggunaan dari metode pembayaran digital seperti kris ini kayaknya memungkinkan untuk tidak terjadi pembulatan ke atas ya. Seperti itu ya. Betul, dan juga masyarakat kalaupun memang ini kemudian sudah diterapkan nantinya secara proaktif melaporkan ketidaknyamanan dalam bertransaksi karena ada upaya untuk pembulatan ke atas. Ini kemudian dinilai hanya menguntungkan satu pihak saja begitu. Jadi pengawasannya harus segera lakukan pada saat ini kebijakannya dilaksanakan. Mungkin pemerintah juga bisa memberikan penyaluran atau memberikan informasi yang lengkap mungkin bagi masyarakat agar masyarakat juga bisa terinformasi dan juga teredukasi terkait redenominasi rupiah ini ya. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya di mana penjualan mobil low cost green car atau LCGC di Indonesia mengalami peningkatan pada Oktober 2025. Namun demikian, angkanya justru turun drastis jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAKINDO, sejumlah LCGC secara wholesale tercatat sebesar 8.505 unit atau naik 9% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7.795 unit. Ya, sementara itu jika dibandingkan dengan penjualan pada Oktober 2024, mobil murah terdistribusi sebanyak 14.765 unit. Dengan kata lain, pencapaian pada bulan ke-10 tahun ini tercatat turun hingga 42%. Adapun dari pencapaian Oktober 2025, Toyota Calya memimpin segmen LCGC
dengan distribusi sebesar 3.057 unit atau meningkat 21,16% dibandingkan dengan September 2025 sebesar 2.523 unit. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini terkait dengan performa dari kinerja industri otomotif. Ya, ada Rozak _Zulfa, apakah ini pertanda pertumbuhan ekonomi katanya? Ya, atau juga ini karena pesaingnya mulai banyak ya, seperti mobil-mobil listrik yang sudah di harga selevel dengan LCGC tersebut ya. Ya, betul. Selanjutnya ada komentar dari Muhartanto Eko. Kenapa harga kendaraan makin mahal sedangkan barang elektronik semakin murah? Harga difaktur jauh dari harga jual. Oke. Ini mungkin temuan dari Muhartan Eko ya, mohon maaf. Ya. Baik, berikutnya komentar yang disampaikan oleh Sagita Vina Jakarta, artinya daya beli menurunkan, yang laku yang murah-murah aja katanya gitu. Ya, ini juga mungkin jadi temuan ataupun opini yang cukup masuk akal juga ya. Artinya masyarakat memang karena daya belinya menurun lebih menggemari mobil-mobil yang harganya murah seperti LCGC, makanya kemudian secara data sendiri terjadi peningkatan penjualan begitu ya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup penguat di atas level 4.800-an di perdagangan di hari Rabu, usai Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 4,75%. Penguatan IHSG ditopang saham konglomerasi dan saham perbankan Big Caps. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,53% di level 8.406,57 di akhir perdagangan Rabu. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi naik 1,54%, sektor barang konsumen non-siklikal menguat 1,09%, dan sektor infrastruktur melaju 1,04%. Sektor teknologi turun 0,91%, sektor transportasi dan logistik melemah 0,72%, dan sektor properti dan real estate koreksi 0,40%. Saham AMMN Rebound tercatat sebagai salah satu penopang utama kinerja IHSG, ditutup menguat 2,78% di level Rp6.475 per saham. Dari perbankan, Big Cap saham BBCA ditutup menguat 0,89% di level Rp8.475 per saham. Saham BBRI ditutup menguat 0,76% di level Rp4.000 per saham. Saham BMRI ditutup menguat 1,25% di level Rp4.850 per saham. Tidak hanya itu, penopang juga datang dari saham Bakri Group. Bumi ditutup menguat 6,54% di level Rp228 per saham, dengan transaksi hingga Rp3,2 triliun. Saham Dewa ditutup menguat 3,90% di level Rp426 per saham di tengah sentimen buyback, dan saham BRMS ditutup menguat 2,15% di level Rp950 per saham. IHSG menguat usai Bank Indonesia mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur di 18 hingga 19 November 2025, memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 4,75% edisi November. Hasil RRG BI ini sesuai dengan perkiraan pasar. BI akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga acuan lebih lanjut. Secara garis besar, BI menekankan ruang pemangkasan suku bunga akan terbuka dengan dua syarat utama, di antaranya inflasi 2025 dan 2026 yang terkendali dalam kisaran 1,5 hingga 3,5%. Selain itu, perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut. Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan keputusan Bank Indonesia yang kembali menahan suku bunga acuan. Melansir data definitif di penutupan perdagangan Rabu, rupiah terapresiasi 0,27% ke posisi Rp16.690 per dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber untuk IDX Channel.